Kita berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Hari ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terangi hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian, agar firman Tuhan membangun kami, menguatkan kami, sehingga kami hidup dalam kemenangan hanya karena berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bagian kedua dari pelajaran tentang pencobaan bagian ke-10 ini saya beri judul berjaga-jagalah. Firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 37 dan ayat 38 berkata demikian. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan yang telah kita baca saat ini disampaikan sendiri oleh Yesus kepada Simon Petrus ketika Yesus membawa 3 orang muridnya, yaitu Simon, Yakobus, dan Yohanes ke taman Getsemani untuk berdoa. Pada saat itu Yesus berdoa dan para murid ternyata kedapatan tertidur. Ketika Yesus menghampiri para murid itu, Yesus membangunkan Simon dan berkata, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Demikian Yesus membangunkan Simon dan mengingatkan tentang bahaya pencobaan. Dalam perkataan ini kita diingatkan oleh Yesus tentang pencobaan yang dapat menyerang siapapun. Secara khusus juga orang-orang yang percaya kepadanya. Simon sendiri yang sehari-hari berjalan bersama Yesus, mengikuti Yesus, menyertai Yesus, mengajar dan kemudian mendapatkan pelajaran-pelajaran langsung dari Yesus. Dan kemudian dia juga melihat banyak mukjizat yang dilakukan Yesus. Simon juga tidak luput dari pencobaan. Yesus menginginkan agar kita pun tetap waspada, baik di masa kini maupun di setiap langkah hidup kita, di setiap segi kehidupan kita, sebab pencobaan itu akan datang tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan yang lelah, ketiga murid itu tertidur, sementara Yesus terus bergumul dalam doa karena akan menghadapi saat-saat kematiannya. Namun Yesus menyadari apa yang dirasakan oleh para murid itu. Sebabnya ia berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon. Sadarilah bahwa daging kita akan selalu kalah dengan pencobaan karena kelemahan. Sebab masih dalam tubuh yang jasmania ini, yang masih terikat dengan dosa. Roh kita pun dikatakan roh yang penurut, sehingga kita memerlukan kekuatan ekstra untuk dapat melawan pencobaan itu. Perintah untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa rupanya merupakan kunci yang penting untuk mengatasi kelemahan roh kita dan daging kita. Dari pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar bahwa ada beberapa hal. Pertama, pencobaan akan menyerang siapa saja, terlebih setiap orang percaya. Kedua, bahwa pencobaan hanya dapat diatasi dengan tetap berjaga-jaga dan berdoa,
supaya kita jangan lengah. Yang ketiga, roh kita itu penurut, sedangkan daging kita itu lemah. Artinya ketika kita lemah secara daging, maka roh kita pun dapat menuruti kedagingan kita. Itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Yang keempat, kunci kemenangan kita adalah rohani yang kuat, agar tidak mengikuti keinginan daging. Oleh sebab itu roh kita memerlukan roh Allah agar roh kita kuat dan kita dapat mengalahkan kedagingan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita hidup dalam roh. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk melawan setiap pencobaan yang kita hadapi. Mari kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.